Benfica versus Liverpool, si merah menang 3-1. Benfica versus Liverpool berlangsung di Estadio da Luz, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Ibrahim Konate di menit ke-17. Dan Sadio Mane di menit ke-33. Tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua lewat Darwin Núñez. Namun Liverpool membunuh laga ini di penghujung lewat gol Luis Diaz. Berkat hasil ini, Liverpool berada di atas angin untuk lolos ke semifinal. Namun masih ada laga leg kedua yang bakal dimainkan di Anfield pada pekan depan. Manchester City versus Atletico, De Bruyne menangkan The Citizen. Manchester City menundukkan Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0 dalam duel leg pertama babak perempat final Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu dini hari. Bahkan babak pertama berakhir tanpa shot on target. Para pemain Manchester City mulai tampak frustasi sampai akhirnya Kevin De Bruyne mencetak gol tunggal di menit ke-70. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga bagi Manchester City untuk duel leg kedua di Wanda Metropolitano pekan depan. Liverpool kandaskan Benfica, Klopp ukir sejarah. Liverpool membuka peluang lolos ke semifinal Liga Champions usai membekap Benfica 3-1. Kemenangan tersebut praktis meringankan langkah Liverpool saat gantian menjamu Benfica di leg kedua pada pekan depan. Si merah hanya memerlukan hasil minimal imbang untuk melenggang ke babak berikutnya. Sebaliknya, Benfica menghadapi pekerjaan berat karena wajib menang dengan selisih 3 gol. Bagi Jurgen Klopp, kemenangan atas Benfica ini berarti dia menjadi manajer pertama yang sukses memimpin Liverpool memenangi 8 laga tandang berturut-turut. Dalam laju tersebut, Mohamed Salah dan kawan-kawan menceploskan 16 gol dan hanya kemasukan 2 gol saja. Demikian diwartakan BBC Sport. Sabar kunci Manchester City taklukan Atletico. Manchester City mampu mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di Etihad Stadium pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Pada laga ini, tuan rumah tampil dominan sejak awal laga. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 70% dibandingkan Atletico yang hanya 30%. Meski demikian, Manchester Biru sempat kesulitan membuat peluang sebelum gol De Bruyne terjadi. Hal ini tak lepas karena Los Rojiblancos menumpuk banyak pemain di lini belakang. Sang pencetak gol De Bruyne mengungkapkan kesabaran menjadi kunci Manchester City akhirnya mampu membongkar lini pertahanan Atletico. Ia berharap hal tersebut kembali ditunjukkan Manchester City pada leg kedua nanti di markas Atletico pada 14 April mendatang. Pemain asal Belgia ini menilai laga di leg kedua bakal tetap ketat. Manchester City hanya butuh hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal. Sukses jebol taktik 5-5-0 Atletico Madrid, Manchester City tetap pesimis. Atletico Madrid mengusung permainan bertahan dan tidak memberikan ruang berkreasi buat Manchester City. Karena itu, meski mampu mendominasi pertandingan, Manchester City tetap kesulitan mencetak gol. Untungnya mereka mampu keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Memenangkan leg kedua akan membawa Manchester City melaju ke semifinal. Kemenangan pada pertemuan pertama membuat kans The Citizen membesar, tapi Guardiola tetap pesimis dengan kemungkinan timnya melaju. Tidak, saya tidak tahu. Kami baru menang 1 pertandingan. Masih ada leg kedua dan lihat saja nanti. Kami akan belajar dari laga ini dan mencoba menjadi lebih baik.
kata Guardiola seperti dikutip dari Marca. Kalah 0-1 dari Manchester City bukan hasil buruk buat Atletico. Los Colchoneros menantang City di Etihad pada perempat final leg 1 Liga Champions. Atletico kalah dengan skor 0-1 tanpa sekalipun mengancam gawang tim tuan rumah alias gagal menciptakan tembakan. Hasil tersebut mengecilkan peluang lolos Atletico ke semifinal karena mereka akan membutuhkan kemenangan minimal dengan selisih 2 gol di leg kedua. Safik masih yakin Atletico memiliki peluang lolos yang cukup besar. Waspada Bayer, Villarreal punya Emery. Bayer akan bertandang ke El Madrigal untuk menantang Villarreal pada laga leg pertama perempat final Liga Champions, Kamis dini hari. Die Roten melaju ke 8 besar usai menyingkirkan RB Salzburg dengan agregat yang sangat mencolok 8-2. Sementara kapal selam kuning bikin kejutan dengan mengandaskan Juventus di 16 besar. Mereka unggul agregat 3-0 atas Sinyonya Tua. Bayer bakal sangat mewaspadai Villarreal di laga ini. Pelatih di Bavaria, Julian Nagelsmann, menilai tuan rumah punya pelatih yang kenyang pengalaman di kompetisi Eropa. Chelsea versus Real Madrid. Benzema belajar dari pengalaman lawan PSG. The Blues melenggang dari babak 16 besar usai mengungguli Lille dengan agregat 4-1. Sementara Real Madrid justru harus berjibaku dalam pertemuannya dengan Paris Saint-Germain. Belajar dari pengalaman duel lawan PSG yang penuh lika-liku itu, Benzema pun enggan berspekulasi dengan kekuatan Chelsea yang akan dihadapi El Real dalam 2 partai perempat final. Gonzalo Higuain akan pensiun di akhir musim. Higuain saat ini tercatat sebagai pemain Inter Miami sejak 2020. Sebelumnya El Pipita pernah menghabiskan lebih dari 1 dekade di Eropa dengan memperkuat klub-klub macam Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, dan Chelsea. Gonzalo Higuain sukses mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 5 penampilan bersama Miami. Jorge Higuain mengatakan Inter Miami merupakan klub terakhir bagi putranya. Higuain diharapkan tidak akan jauh-jauh dari sepak bola setelah pensiun nanti.